Hai, halo. Jadi kali ini aku mau ngomongin terkait bahan bakar roket dan juga filosofi-filosofi yang secara menyeluruh ada di pemilihan bahan bakar roket tersebut. Nah, aku mau ngomongin fokus di dua aja, yaitu solid dan liquid. Jadi ada bahan bakar yang solid atau padat, ada bahan bakar yang liquid atau yang cair. Tentu ada banyak jenis lainnya dan banyak variasinya, banyak spesifiknya atau lebih luasnya atau campurannya apalah. Tapi ya, aku mau fokus di solid versus liquid. Nah, tapi bukan cuma bahan bakarnya aja, aku mau ngomongin dari dua negara, yaitu dari Amerika dan juga dari Beijing, China Beijing. Nah, kalau dari Amerika ya, apa sih aku mau fokus di SpaceX, perusahaannya Elon Musk, dan mereka itu pakai bahan bakar liquid atau bahan bakar cair. Nah, kenapa mereka pakai bahan bakar cair? Karena mereka mengedepankan reusability atau bagaimana sebuah roket itu bisa digunakan lagi. Jadi kalau bahan bakarnya itu cair, ya kadang kalaupun nggak habis terbakar, ya nggak apa-apa gitu. Dan juga bahan bakar cair ini bisa semacam disetel, kayak apa ya, kayak ngegas gitu loh. Jadi roket tuh ke atas itu, atau mau agak manuver dikit, kalau ya keluar angkasa mau pas naiknya atau turunnya, dia bisa kayak disetel gitu. Roketnya atau luaran atau hembusan dorongan dari roketnya. Nah, sedangkan kalau di sisi lain itu dari China, ya kan, itu ya memang mereka bervariasi gitu, ada dari bahan bakar solid, ada juga dari ada juga pakai bahan bakar yang cair. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa kontras banget gitu, kontras banget. Mereka itu kayak jor-joran di bahan bakar yang solid atau bahan bakar yang padat. Itu mereka jor-joran banget. Dan baru-baru ini ya dunia digemborkan dengan bahwa mereka itu bisa meluncurkan roket dari kapal terapung di laut. Dan roketnya itu berbahan bakar apa? Berbahan bakar solid. Dan sekarang yang lagi aktif, roket yang lagi aktif yang berbahan bakar solid itu yang paling kuat, yang paling bertenaga, yang paling powerful itu adalah dari China. Nah, kenapa begitu? Nah, ini kita mau bahas dulu. Nah, SpaceX atau Amerika itu sudah dari zaman kapan sebetulnya, bahkan sebelum SpaceX tenar-tenarnya, sebetulnya sudah sangat-sangat terprivatisasi atau swastanisasi industri roket luar angkasa mereka. Ada Boeing, ada Lockheed Martin dan sebagainya. Nah, baru muncul SpaceX yang apa ya? Memang pamornya mereka itu sebagai perusahaan yang swasta banget gitu, kayak perusahaan yang swasta banget. Padahal kalau pikir-pikir yang lain itu seperti Boeing, Lockheed Martin dan yang lainnya sebenarnya ya swasta juga sih sebenarnya gitu kan gitu. Cuma mereka memang dapat banyak kontrak dari pemerintahan. Lah, tapi SpaceX gimana? Sekarang juga mereka dapat banyak kontrak dari pemerintahan. Jadi ya aku rasa itu mindset juga gitu, mindset, ya kan. SpaceX itu selalu apa ya, mereka selalu bilang mereka itu perusahaan yang agile, lincah, kecil, ya kan. Beda sama kalau Boeing ngomong atau Lockheed Martin ngomong tuh, atau Northrop Grumman ngomong tuh kayak selalu perusahaan apa ya, auranya tuh perusahaan besar gitu. Nah, yang paling dekat depan kalau SpaceX adalah reusability, dimana mereka percaya bahwa kalau kita pengen jadi makhluk, kalau umat manusia pengen jadi makhluk yang lintas planet atau bahkan lintas beberapa sistem tata surya, ya kita nggak bisa menggunakan roket itu sekali luncur ke atas baru hancur, atau turun ke bawah hancur juga, udah gitu aja. Itu kayak kita bayangin kalau kita naik pesawat dari kota A, kita naik pesawat terbang ke kota B, habis itu pesawatnya dihancurin. Atau kalau kita naik mobil gitu kan, dari rumah kita naik mobil ke toko, baru itu mobilnya dihancurin. Ya itu yang ada di pikirannya SpaceX, yang ada di pikirannya si Elon Musk. Nah, dan sebagai mereka perusahaan swasta yang swasta banget gitu kan, bahkan ala-ala startup, mereka selalu mengedepankan cost efficiency. Jadi memang efisiensi biaya. Oke, Amerika sih emang Amerika, tapi ya swasta Amerika atau Amerika swasta. Jadi mereka sangat-sangat cost efisiensi, sangat-sangat efisien di uang. Nah, jadi itu ya 5 hal itulah sangat-sangat terkait. Satu ya, kenapa bahan bakar liquid, supaya bisa di reusability. Nah, reusability ini artinya roketnya itu harus mendarat dengan aman, mendarat dengan selamat. Artinya ada faktor kontrol
ada faktor kendali. Jadi throttle-nya atau kontrolnya atau gasnya semacam dorongan roketnya itu harus bisa diatur, bahkan harus bisa diarah-arahin gitu. Itu makanya seperti roket SpaceX itu roketnya satu kendaraan itu, satu vehicle itu roketnya bisa 9 bahkan bisa 33 gitu. Jadi memang mereka pakai semacam ada perhitungan arah-arah gitu, dan roketnya itu kalau kalian lihat itu kayak gerak-gerak gitu, kayak ada nozzle-nya itu bisa digerak-gerakin gitu. Nah itu, dan juga dorongannya memang bisa diatur juga gitu karena dia berbahan bakar cair. Nah dan juga ya cost efficiency, dan mereka sebagai perusahaan swasta ya itu 5 hal yang sangat-sangat berkaitan: reusability, cost efficiency, kontrol dari roketnya, bahwa mereka perusahaan private, dan juga ya itu kenapa ujung-ujungnya mereka pakai liquid, dan mereka gila-gilaan di liquid, hampir sama sekali nggak pernah ngomongin bahan bakar solid atau padat. Nah sementara di sisi lain China, nah ini agak berbeda dari Amerika. Mereka ini sebetulnya swastaisasinya atau swastadisasinya di sektor roket luar angkasa itu sudah mulai ada, tapi belum selama Amerika gitu. Jadi kalau ngomongin roket itu masih masih auranya itu masih militer banget gitu. Nuansanya itu masih nuansa pertahanan banget gitu. Jadi mindsetnya adalah gimana roket itu bisa versatile atau serbaguna gitu. Lalu gimana roket itu bisa rapid deployment, jadi bisa secepat kilat, secepat-cepatnya diterbangkan, secepat-cepatnya diluncurkan. Dan ya memang itu bagusnya pakai bahan bakar solid atau bahan bakar padat. Jadi itu hal-hal yang berkaitan tadi. Nah mungkin kalau hal yang lainnya adalah ya cost effectiveness. Jadi mereka ngomongin biaya itu efektivitas biaya. Jadi memang satu sisi China, negara yang lagi naik daun banget, ya kita bisa diskusi lah. Beijing China itu sebetulnya masih negara berkembang, negara industri maju, atau udah negara maju sebenarnya kan gitu. Tapi secara nasional ya mereka udah negara maju lah, negara sangat maju malah kalau kita ngomongin nasional ya. Mereka udah head to headnya kan sama Amerika, bahkan sama Uni Eropa gitu kan, berapa belas negara sekaligus. Mereka udah head to headnya sama itu, bahkan sama Rusia juga gitu kan. Nah jadi yang kalau ngomongin China itu ya gitu. Nah sementara kan bayang resource 1,5 miliar manusia, resource GDP 20 triliun dolar itu untuk suatu badan antariksa, tapi yang masih perkembangannya itu masih belum lama lepas dari militer, masih nuansanya, auranya itu masih pertahanan lah gitu, atau militer, defense atau military. Jadi memang satu versatile, gimana supaya roket itu bisa serbaguna gitu kan. Lalu cost effectiveness, pokoknya efektif gitu kan. Kalau ngomongin pertahanan atau militer kan nggak ada kata setengah-setengah, pokoknya efektif gitu. Lalu ya rapid deployment tadi, karena itu masih bawaan dari military, gimana supaya roket itu bisa cepat-cepat meluncur, cepat-cepat naik ke atas gitu. Dan itu kenapa mereka pakai bahan bakar solid. Nah jadi ini 2 hal yang jadi perbedaan mindset. Kenapa SpaceX itu dia lebih fokus ke bahan bakar cair, kenapa di China Beijing iya ada bahan bakar cair juga, ada bahan bakar solid juga, tapi mereka aku lihat sih jor-jorannya itu dan record breakingnya itu di solid fuel atau di bahan bakar solid. Nah gimana menurut kalian terkait hal ini? Kira-kira Indonesia mending solid fuel dulu atau liquid fuel dulu, atau gimana? Solid propelan atau liquid propelan?